Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa, para santri yang dirahmati Allah, khususnya siswa kelas 5, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kedua ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang qawaid kulliyah dan kaidah yang pertama, al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nadimu wasarrifu rahimahumullah, nafa'ana bihima bi'ulumihima fid dharaini amin. Kultu ngucap sapa ingsun, wa fi istisna'i ba'di di suwarin, lan iku tetep ing dalem njabaaken sebagian ikilah pira-pira contoh min hadi saking ikilah kaidah inda ta'amuli ing dalem nalikane tenangen-angen an-nadhar utawi wicara atau pendapat. Maksudnya dari beberapa contoh yang telah dikemukakan, mulai dari artinya contoh-contoh yang dikecualikan, perkara-perkara yang dikecualikan, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kesesuaian hal tersebut. Jadi perbedaan itu sesuatu yang wajar. Tentang hukum atau tentang sesuatu yang lain, saya kira sesuatu yang wajar, tidak patut diperdebatkan. Karena para ulama pun banyak yang berbeda pendapat tentang satu hukum, selama perbedaan itu atau pendapat tersebut mendasar, bukan perbedaan pendapat yang tanpa dasar. Akan tetapi perbedaan pendapat di antara ulama ini tetap tidak menjadikan mereka satu sama lain saling memusuhi atau saling menghina dan sebagainya. Perbedaan mereka hanya dari segi perbedaan pendapat secara ilmiah, bukan secara fisik, apalagi sampai menimbulkan permusuhan dan sebagainya. Di antaranya perbedaan pendapat ini, yaitu perbedaan pendapat yang muncul dari apa yang dikemukakan oleh Imam Suyuti dalam Asbab wa Nadhair. Ya, pada contoh yang pertama itu, pada contoh yang pertama yang dikecualikan kemarin mengenai naqdal imami lihima man qablahu itu. Nah, pendapat itu ada beberapa ulama yang mengkritisi dan mereka tidak sesuai dengan Imam Suyuti. Sekelas Imam Suyuti masih ada istilahnya orang yang tidak sesuai dalam segi pendapatnya, apalagi sekelas kita. Ya. Makanya kalau kita berpendapat dan orang lain tidak sependapat dengan kita, ya biasa saja. Tidak usah terus kita mencari argumen untuk membenarkan pendapat kita dan mengalahkan pendapat orang lain, tidak usah. Di antara yang mengkritisi dari pendapat yang Suyuti ini mengenai naqdul imam ini imaman qablahu, itu suatu pendapat yang dikemukakan oleh
Imam Haramain dan juga banyak para ulama mutakhirin seperti Ibnu Hajar. Beliau sependapat dengan Imam Haramain ini dan berbeda pendapat dengan Imam Suyuti otomatis. Mereka berpendapat bahwa hima tadi atau bumi sengkeran atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin atau seorang imam sebagai tempat tertentu, semisal kalau seandainya itu membawa maslahah, maka tidak boleh imam yang selanjutnya, imam yang kedua ini serta-merta mereka mengganti keputusan tersebut, ya, mengganti keputusan tersebut, akhirnya membuat keputusan yang baru. Semisal seorang imam yang pertama, imam yang terdahulu atau presiden yang pertama menetapkan bahwa tempat ini sebagai cagar budaya, sebagai peninggalan sejarah. Semisal makam Pak Wali Songo ditetapkan sebagai cagar budaya, ditetapkan sebagai tempat yang istilahnya terkhusus. Kemudian datang seorang pemimpin yang baru dengan pola pikir yang berbeda, akhirnya membongkar tempat tersebut, dijadikan tempat yang lain. Padahal secara maslahah, secara kebaikan, tempat tersebut banyak sekali kebaikannya. Banyak sekali kebaikannya, meskipun ya kejelekannya pasti ada. Antaranya ikhtilatnya antara laki-laki perempuan itu wajar, tidak mungkin bisa dihindari, itu saja mungkin ya, yang istilahnya yang bertentangan ikhtilatnya itu. Tapi selama ikhtilat itu tidak sampai menimbulkan fitnah, ya, tidak sampai menimbulkan fitnah, tidak sampai membuka aurat semisal, ya, tertutup semuanya, ya, tidak masalah. Jadi menurut Imam Haramain juga beberapa ulama mutakhirin, contoh yang dikecualikan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Asbab wa Nadhair ini tentang rusaknya atau tidak berlakunya keputusan imam yang terdahulu dengan adanya keputusan imam yang baru. Ini mereka tidak sesuai dengan pendapat Imam Suyuti, dan mereka mengatakan kalau seandainya tempat tersebut itu membawa masalah kaya, tidak bisa. Khatimatun ayhadi khatimatun utawi iki ku pungkasan wayung kodulan dan rusak al qadau wa keputusane hakim fi mawadhi'ah ing dalam pira-pira panggonan, artinya di dalam beberapa permasalahan. Pangkut monggo merusak sapa sirahu ing qadha. Ada beberapa tempat atau beberapa masalah di mana keputusan hakim itu dianggap tidak berlaku. Keputusan hakim itu menjadi keputusan yang batal. Kapan in yukhalif lamun nulayani apa al-qadha, nulayani an-nasa linnasi maring Quran lan hadis, au ijma'in utawa nulayani ijma' au qiyasin utawa nulayani qiyas ghairi khafiyin kang ora samar inda kullin nasi ing dalem sandinge saben-saben manungsa. Yang membuat keputusan dari hakim itu rusak, batal,
Di antaranya keputusan tersebut itu berbeda dengan nas, ya, berbeda dengan Quran dan hadis, berbeda dengan Quran dan hadis. Dengan catatan memang ayat-ayat tersebut itu hukumnya sudah jelas, atau hadis-hadis tersebut itu hukumnya memang jelas-jelas seperti itu, tidak perlu diangan-angan lagi. Ya, hukum-hukum yang doruri, bukan hukum-hukum yang nadhari. Au ijma'in utawa nulayani ijma', atau keputusan hakim itu berbeda dengan ijma'nya para ulama, berbeda dengan ijma'nya mazhab 4. Tapi apabila keputusan hakim itu masih ada perselisihan di antara mazhab 4 tentang hukum tersebut, ya, maka ya kodoknya hakim itu tidak rusak karena masih ada khilaf. Ya. Au kiyasin utawa nulayani kiyas ghairi khafiyin kang ora samar, atau keputusan hakim tadi berbeda dengan kiyas, ya, baik itu berupa kiyas aula ataupun kiyas yang musawwa ataupun kiyas yang adna. Kiyas aula contohnya masalah itu pada ayat wala taqul lahum uffin itu contoh kiyas aula, wala taqul lahum uffin wala tanharhum. Au khalafa utawa nulayani apa al-qada, nulayani al-qawaida ing pira-pira kaidah al-kulliyata kang bangsa kulliyah, kaidah-kaidah yang sifatnya khusus, kita yang cakupannya itu kepada cakupan yang lebih intens, gitu, lebih menjurus kepada sesuatu. Anil Qarafi saking Imam Qarafi, Anil Qarafi saking Imam Qarafi. Imam Qarafi nama aslinya Ahmad bin Idris Al-Qarafi, salah satu ulama fikih yang bermadzhab Maliki. Beliau meninggal pada tahun 684 Hijriah. Jadi yang selanjutnya yang membuat keputusan hakim itu menjadi rusak, keputusan hakim menjadi batal, yaitu keputusan hakim tersebut berselisih atau menyimpang dari kaidah-kaidah kuliah yang sedang kita pelajari ini. Anil Qarafi, denukil saking Imam Qarafi, hadihi utawi iki tambahan au khalafal qawaid al kulliyah mahkiyatun niku den ceritakan. Au kana utawa ono ma apa hukum hukima kang den
gawe hukum apa mah la dalila iku ora dalil la dalila iku ora dalil iku maujud lahu ketuwe hakim alaihi ngatasi ma. Atau keputusan hakim tadi tidak mendasar, tidak ada dalilnya, artinya tidak ada faktor pendukung ya. Tidak ada faktor pendukung dari keputusan tersebut, maka qadha dari hakim tadi bisa menjadi batal, dan tidak otomatis kalau batal ya, tidak berlaku gitu. Fasubuki mengkau utawi Imam Subuki naqala iku nukil sinten Imam Subuki. Subuki mengkau utawi Imam Subuki naqala iku nukil sinten Imam Subuki ing rusake hukum suwiji-wiji kang ora ana dalil ing naqdul hukmi la dalila lahu rusake hukum kang ora ana dalile aidan halimane kala ngendika sinten Imam Subuki kala ngendika sinten Imam Subuki wa malan utawi hukum khalafa kang nulayani apa ma nulayani syartoman ing syarate wong waqafa kang waqaf sapa man mukhalifun iku nulayani linnasi maring nas indaman mungguwe wong arafa kang weruh sapa man indaman mungguwe wong arafa kang weruh sapa man. Ini dia mengetahui ya, mengetahui tentang ilmu fikih dan qawaid di dalam fikih, termasuk hukum yang batal, yaitu ketika semisal contoh ini, yang ini termasuk contoh yang mukhalifun nas ya. Termasuk contoh yang mukhalifun nas tidak Subuki menurut Imam Subuki, meskipun Imam Suyuti pun berbeda pendapat dengan Imam Subuki di hal ini ya. Imam Suyuti boleh mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Subuki ya. Anna mukhalafata syartil waqif kamu khalafatin nasi hukmun la dalila alaih. Kalau menurut Imam Suyuti, apa yang dikatakan oleh Imam Subuki tentang permasalahan ini itu merupakan hukum yang memang tidak ada dalilnya ya, sesuatu yang dibuat-buat saja oleh Imam Subuki ya, itu balasan Imam Suyuti ya. Jadi para ulama dulu kalau berselisih tentang sesuatu itu mereka membalasnya dengan sesuatu yang sama ya, membalasnya dengan sesuatu yang sama, dengan ungkapan yang sama, tapi yang sifatnya ya, keilmuan ya, orang ngelok-ngelok no, tidak menjelek-jelekan atau mencari aib dari orang yang pernah berbeda pendapat dengannya, bukan. Jadi mereka menentang pendapat itu, ketika ditentang pendapatnya atau
pendapatnya tidak sesuai, ya cara membalasnya yang ada. Wa khulfu malan utawi oleh nulayani qaul. Wa khulfu malan utawi oleh nulayani qaul alaihi kang iku tetep ing atase mah qaulun utawi qaul qaulul arba'ati utawi qaule imam kang papat kal khulfi iku kaya nulayani lil ijma'i maring ijma' pangkut mongko ngrusak sapa sira masra'ahu enggon lumaku hukum. Ini umpamanya contohnya apa? Nulayan ijma' gitu. Belakang kan salah satu contohnya. Contoh nulayan ijma' itu seperti apa? Yaitu ketika ada seorang hakim yang menetapkan suatu hukum yang tidak sesuai dengan apa yang telah menjadi ijma' dari madzhab 4 tadi. Jadi dua nazam terakhir ini itu merupakan pendapat dari Imam Subki, ya. Pendapat dari Imam Subki. Contohnya apa? Ya, contoh dari berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat dengan ijma' itu contohnya ya hal-hal yang secara ijma' sudah disepakati oleh madzhab 4, ya, sudah disepakati entah itu haram, entah itu wajib, sudah disepakati. Ternyata seorang hakim itu membuat keputusan yang berbeda, membuat hukum yang berbeda dari apa yang telah disepakati tadi. Membuat hukum yang berbeda dari apa yang telah disepakati tadi itu tidak diperbolehkan, atau hukum dari hakim tadi dianggap batal, hukumnya dianggap batal. Di intinya dari apa yang kita pelajari dapat kita simpulkan beberapa hal, ya, dapat disimpulkan beberapa hal, diantaranya satu, tidak mutlak bahwa pendapat ulama itu selalu benar. Tidak mutlak bahwa pendapat ulama itu selalu benar. Dengan bukti apa? Dengan bukti adanya pendapat ulama lain yang berbeda. Tapi ketidakbenaran ini, adanya perbedaan ini bukan membuat kita terus boleh mengkritisi. Ibarat katanya seperti ini. Seseorang yang boleh mengkritisi atau mengkritik orang lain di dalam segi keilmuan itu paling tidak dia itu harus selevel, ya. Harus selevel atau di atasnya, ya, atau di atasnya. Nah, kalau seandainya tidak selevel, apalagi di bawahnya, itu yes, sama dengan komentar netizen saja, yang mereka merasa paling benar, padahal mereka komentar tanpa keilmuan. Makanya apakah kita boleh mengkritisi pendapat ulama?
Ya tergantung kapasitas kita seperti apa. Tapi kalau kadar keilmuan kita biasa-biasa saja, ya tidak pantas. Ya, apalagi yang kita munculkan dari pendapat kita itu ya sekedar suatu opini, suatu pendapat yang tidak mendasar. Hanya apa yang kita anggap itu baik saja, tanpa adanya dalil, tanpa adanya pendukung. Kadang pendapat itu kita munculkan ya karena beberapa kepentingan ya, dan sebagainya. Itu karena itu adab ya. Meskipun tidak selalu bahwa pendapat ulama itu benar, ya benar tidak selalu. Karena ijtihad itu kan dia memungkinkan salah, memungkinkan benar. Ya. Tetapi para ulama ini dalam berijtihad mereka sudah dalam kapasitasnya. Terus jangan mentang-mentang bahwa ijtihad itu kemungkinan salah, kemungkinan benar, akhirnya wis tak ijtihad dhewe, tak gawe hukum dhewe podo-podo kurang tentu bener ya. Itu tidak boleh. Intinya itu satu. Yang kedua, intinya tadi ya, bahwa menurut Imam Subki keputusan hakim tersebut itu bisa batal, bisa rusak. Kapan? Apabila satu menyimpang dari nas, dari Quran maupun hadis yang sudah jelas hukumnya. Yang kedua, menyimpang dari ijma'. Dari ijma'nya madzhab 4. Yang ketiga, yaitu menyimpang dari kias. Ya, baik itu berupa kias apa tadi? Kias aula, kias musawa maupun kias adna. Ya, dari kias. Terus ada satu lagi ya. Menurut Imam Qarafi tadi, itu pendapat tersebut itu berbeda dengan kaidah-kaidah kuliah atau menyimpang dengan kaidah-kaidah kuliah ya. Terus yang terakhir, keputusan dari hakim tersebut ya, itu merupakan keputusan yang tidak ada dalilnya, sebuah hukum yang tidak ada referensinya, tidak mendasar ya. Sakarepe dhewe. Jadi hukum yang tidak mendasar itu seperti apa? Gampang-gampang ini hukum sing sakarepe dhewe. Ya, dia tidak mendasar, tidak ada dalil. Ya. Pokoknya hukum yang dibuat sak penake udele itu batal. Contoh dalam kasus pada saat ini umpamanya ada seorang yang nyata-nyata itu bersalah, kemudian hakim menentukan hukum yang berbeda karena kepentingan dan sebagainya, atau karena diberi roswah, diberi sokokan, maka hukum yang muncul, keputusan yang muncul dari hakim seperti ini itu bisa batal, bisa tidak berlaku. Ya. Jadi intinya dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, wallahu a'lam bishawab. Ya. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat pada kita semua, memberi barokah, tambah ilmu, tambah sregepe. Ya. Meskipun dengan keterbatasan, kalau ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu walillahi taufiq.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.